Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi. Hari ini kita kehadiran banyak tamu. Ini ngakunya Ustadz, tapi benar-benar Ustadz ini. Ustadz Samit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. Bunda Titi. Ini Bunda Titi yang bawa Ustadz Samit ke Palembang. Benar. Bunda sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak deket dikit Bunda suaranya Bunda. Alhamdulillah. Oke. Bunda Titi, kenapa alasannya bawa Ustadz Samit ke Palembang? Ya, karena kita untuk membantu masyarakat Sumsel sejahtera, untuk kita supaya berwakaf agar kita untuk mengadakan acara ini supaya kita melaksanakan Bunda Titi kalau ngomongnya seperti pejabat. Iya, ngomongnya sedikit tapi bermanfaat. Tapi Masya Allah. dalam. membantu masyarakat Sumsel ini kan untuk keagamaan. Ya, selama ini kan ada permintaan dari daerah-daerah tapis Al-Quran yang selama ini kekurangan, ada yang kusam, ada yang ini. Mungkin dengan Al-Quran kita berwakaf Al-Quran, kita bisa membantu masyarakat Sumsel sejahtera. Sumsel kita ini. Oh, salah satunya pengen wakaf Al-Quran, Ustaz. Iya, benar. Betul. Ustaz Samit, ini yang ngomong ini orang utama yang hadir di studio Detik Sumsel. Ustaz, Gimana? ke Palembang apa Ustaz agendanya? Agenda pertama tentunya bukan sekedar kita datang kemudian pulang ya. Tapi agendanya adalah kita pertama kita diundang. Yang namanya diundang kan wajib datang. Yang kedua adalah karena undangan itu sifatnya urgent, dakwah, makanya dakwah itu urgent ya, penting. Karena Allah kan mengatakan begitu ya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kan begitu. Sebaik-baiknya perkataan adalah dakwah kepada Allah SWT. Maka kita diundang di sini alasannya karena kita disuruh berdakwah untuk berwakaf Al-Quran. Mengajak saudara-saudara kita berempati kepada saudara kita yang lainnya yang membutuhkan Al-Quran. Dalam rangka mereka membaca, dalam rangka mereka menghafalkan Al-Quran, tahfiz Al-Quran, insya Allah yang berwakaf akan mendapatkan kebaikan daripada yang diwakafkannya. Itu yang diwakaf itu Al-Quran betul yang real? Real, Oh. Bukan yang PDF. Kau bukan real ya. Ustaz, itu akan diberikan kemana Ustaz? Untuk lebih itunya mungkin bisa ditanya sama Bu Titi. Oke, Bu Titi Ya, kemana silakan. Bu Titi? Ini undang Ustadz Samit ke Palembang itu bawa Al-Quran. Mau dibawa kemana? Ini sesuai dari permintaan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ini. Misalnya di daerah-daerah, mungkin teman-teman kita bisa menyalurkan di tapis Al-Quran pesantren yang ada di Sumatera Selatan. Yang kemudian kita akan menyiarkan tentang Al-Quran ini, gimana isi-isinya sesuai dari pelaksanaan kita, agar kita dapat melaksanakan ini, agar kita bisa membantu masyarakat Sumsel yang ya kemudian kita akan melaksanakan Ya, agak pokoknya takut. intinya mah gini, memanfaatkan sedemikian waktu yang Iya. kita punya untuk bermanfaat buat orang lain. Salah satunya dengan mengajak orang berwakaf dan Qur'annya itu diberikan kepada yang membutuhkan. Mengajak orang berwakaf dalam bentuk Al-Quran tadi. Ya, kemudian kita berikan lagi Qur'annya sama mereka yang membutuhkan. Jadi kalau kita bicara tentang wakaf ini, memang bukan hanya kami yang melakukan, tapi kami ingin berpartisipasi, memanfaatkan umur kita. Kita kan nggak ada nih siapa yang tahu sih umur kita, mau panjang mau pendek nggak ada yang tahu kita. Makanya manfaatkan itu, setelah kita masih ada, kita jadikan diri kita bermanfaat buat orang lain. Ustadz kami ini gitu kan masih muda ya? Saya, Iya. kalau kata ibu saya masih muda. Oh. Kalau kata murid saya udah tua. Ustadz bener jadi ya? Tergantung siapa Ustadz yang. umurnya berapa Ustadz? Alhamdulillah. Masih istilah Ustadz muda ini ya? Iya, Ustadz muda memang. Makanya saya nama lakobnya Ustadz Jenggot Naga Muda. Oh. Nah, jadi masih muda. Kalau di searching di YouTube itu Ustadz Jenggot Naga Muda. Ustadz muda umur berapa Ustadz? Alhamdulillah saya baru 17 tahun lebih. Lebih banyak. Iya. Insya Allah masih muda ya, Sal. Masih muda ya Ustadz Ya, ya? Insya Allah. Kelihatannya masih muda.
Betul. Masih 30 Ustaz ya? Katanya sih begitu. Oh. Katanya sih. Sebelah Ustaz ada siapa nih? Saya ada Maju lagi. Kurang kencang. Ya. Saya DPR Ketua Pelaksana acara. Oh. Jadi acara Ustaz dimotori oleh Bapak. Siapa ya Pak? Ade Perid. Ade Perin. Ya. Oke. Mau bawa Ustaz Samit kemana? Kebetulan acara sudah selesai. Oh, selesai. Di Palembang. Oh. Gitu. Acara sudah selesai. Di Palembang di mananya? Nah, kemarin di mana? Di daerah Pelaju. Oh, Di kota Masjid Palembang. Jami, Pelaju, Baitullah dengan Al-Ansor. oh, Masjid. di Pelaju ya. Iya. Pelaju. Saya orang Pelaju. Bukit besar ya satunya. Oh, di Bukit Besar ya. Alhamdulillah kemarin dihadiri dari Bapak Kesta juga, Hmm. dari Bapak Rosidi, dari mungkin karena Bapak nggak bisa hadir, jadi diwakilkan. Untuk masyarakat di sini kan biar ya gimana caranya bisa membantu kita. Karena sebenarnya gini, Pak Hos, kita ini kan dari lembaga, yayasan, lembaga bantuan masyarakat Sumsel Sejahtera. Jadi yang namanya ketahuan tuh lembaga bantuan kan kita harus membantu orang. Makanya, tapi ini dalam bidang keagamaan ya, kita baru bidang keagamaan. Nah, kebetulan ketuanya beliau. Oh, Nah, Ibu Titi ya. Ya, ketuanya beliau. Berarti Ibu Titi orang pemerintahan ya? Bukan. Yayasan. Oh, yayasan ya. Yayasan. Oh. Cuma mungkin bekerja sama dengan pemerintah. Oh. Seandainya pemerintah mau masuk, ayo cepetan, ayo. Ibu Titi lah motornya ya. Nah, motornya beliau. Masya Allah. Oh, perintah Ibu Titi juga mungkin ya. Iya, betul. Coba Bunda, logonya mana? Pak Ade, sudah kemana saja ke Palembang? Hanya ke Pelaju kemarin? Pelaju sudah kemarin 3 hari. Bukit Besar? Bukit Besar sudah. Oh, sudah. Pelaju sudah. Terus di lagi Daerah Masjid Al-Ansor. Al-Ansor. Jadi kita sudah planning di 3. Ini kegiatan pertama awal. Jadi nanti ketika memang responnya bagus itu ya, ke depan kita akan bolehkan program tersebut. Karena memang baru awalan ini program ini ya harus menyentuh kepada lembaga atau person yang harus mereka membutuhkan Al-Quran gitu. Nah, kebetulan program kita itu dari lembaga WAKI berkolaborasi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Masyarakat Sumatera Sejahtera itu berkolaborasi untuk mengadakan program acara wakaf Quran, safari dakwah dan wakaf Quran. Safari dakwah. Ya, jadi ini kemasannya itu konsepnya itu program wakaf tapi dikemas dalam program safari dakwah. Jadi di dalamnya tidak hanya berwakaf, tapi kita menyajikan sebuah ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Samit. Oh, jadi satu masjid kita ngadain acara. Ya, jadi Ustaz Samit itu ceramah. Dia ngejelasin, ngajakin orang wakaf. Ustaz Samit kan banyak bekerja sama dengan TV swasta. Ustaz juga, Samit itu siapa? Ya Ustaz. Bekerja sama dengan TV swasta juga besar ya di Indonesia ya? Iya, insya Allah ada. Di TV mana saja Ustaz? Bukan bekerja sama kali ya, kita cuma dipanggil aja. Oh, dipanggil saja. Kalau bekerja sama kan istilahnya apple to apple ya. Kalau kita mah apalah gitu ya. Kalau kita pengisi acara. Apa yang diisi? Di TV One ada kita Assalamualaikum Nusantara. Kemudian lagi di iNews TV Cahaya Hati. Di Antv itu Cahaya Hati juga, cuma versi yang Antv. Kemudian di TV Bekasi juga kita ngisi ada. Jadi kita dimanapun kita bisa berdakwah, bekerja sama dalam kebaikan, kita lakukan. Oke. Makanya saya dari Jakarta atau sini jauh-jauh kita lakukan. Ustaz merasa puas dengan kondisi seperti ini? Nggak boleh kita ngomong puas ya. Jadi seperti apa Ustaz hatinya? Kalau saya udah ikhlas, mudah-mudahan jalan kita yang kita lakukan yang terbaik. Yang kita bisa lakukan saja. Urusan yang nanti sempurna atau puasnya Allah lah, biarkan nanti yang memberikan penilaian kepada kita. Kan begitu? Oh, puasnya ikhlas saja gitu. Ikhlas saja. Kalau ikhlas Allah balasannya terbaik dari Allah. Ustaz, Ibu Titi ngundang Ustaz Samit bayar? Enggak lah. Enggak. Gratis. Oh, Akbar. Merasa terang-terang saja tidak dibayar kata Ibu Titi. Emang nggak dibayar. Enggak dibayar. Oh,
Memang kita alhamdulillah semuanya biaya-biaya ditanggung Ustadz semua. Oh. Jadi kita hanya mencarikan titik masjid dan jemaah-jemaah, mengundang jemaah-jemaah yang ada di sekitar. Nah, kalau untuk selanjutnya ini semuanya itu sudah ditanggung oleh Ustadz Samit dan Ustadz Adi. Oh. Kebenaran Ustadz Samit ini di yayasan kita sebagai pembina dan Ustadz Adi ini sebagai wakil kita, Aziz. Itu ada wakil kita juga, jadi ada 2 wakil. Nah, untuk penyelenggaraan biar yayasan kita ini ya untuk program-program yayasan pertama kali kita munculkan ini adalah berwakaf Quran dan safari safari dakwah dengan wakaf Al-Quran. Nah, ini program pertama dari yayasan. Tapi nanti program kedua mungkin kita atur. Kita di yayasan ini bukan hanya menyelenggarakan tentang keagamaan, tapi nanti ekonomi, sosial, UMKM, sosial. Nah, itu untuk membantu masyarakat kita. Mungkin nanti kita adakan acara-acara selanjutnya yang akan diketuai oleh Bapak Aziz yang ada di sini. Kita disupport dari Ustadz Sami dan Ustadz Adi untuk memberikan nama yayasan ini agar yayasan kita bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Sumsel Sejahtera tadi ya. Yayasan Lembaga Bantuan Masyarakat Sumsel Lembaga Sejahtera. Oke. Kalau disingkat apa jadi Bunda? YLBMSS. Triple S. Oke. Sudah lama yayasannya? Mungkin sekitar 4 bulan sebelum Bapak Hadi dilantik. Pak Adi yang akan ingin disampaikan Pak Adi. Pak Ade. Jadi untuk program, semoga program wakaf safari dakwah dan poinnya adalah wakaf Quran itu bisa terus berestafet untuk terus maju dan kemudian ada respon masyarakat, dari stakeholdernya juga sama gitu kan, supaya nanti masyarakat atau lembaga-lembaga yang membutuhkan Quran seperti pondok pesantren, rumah tahfiz, majelis taklim dan yang lainnya itu mereka tidak perlu membeli, gitu. Dan kita ikut serta dalam memberantas buta aksara huruf Al-Quran, memberantas buta huruf Al-Quran. Terutama buat ma'had-ma'had yang free, yang gratis. Membantu. Karena mohon maaf ya, beberapa waktu kebelakangan sekarang ini, pondok-pondok kan nilai masuknya aja berpuluhan juta ya. Per bulannya mungkin jutaan gitu kan. Sementara ada pondok yang dari dulu gratis gitu. Bahkan mohon maaf, kobongnya itu mengenaskan. Kobong paham nggak kobongnya? Belum paham. Nggak paham ya? Asramanya. Asrama. Tempat tinggal santrinya itu mengenaskan. Kadang bantal tiada, tapi pakaian kotor dibungkus jadi bantal buat dia tidur. Kan begitu. Karena kami merasakan itu dulu waktu kita mondok kan begitu. Dan memang itu harus kita perhatikan. Siapa lagi kalau bukan kita yang perhatikan? Kan begitu. Banyak rumah-rumah tahfiz di Sumsel ini yang susah. Nah itu. Artinya kita itu dalam ayat Allah kan jelas itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah kan begitu. Tolong menolonglah kalian semuanya di dalam berbuat kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Oke, nah saya ke jelas tuh. Pak Adi. Pak Adi, kalau misalnya banyak rumah tahfiz yang pengen Al-Quran, kemana? Nah kita sudah bekerjasama dengan yayasan. Ibu Titi ya. Nanti bisa dihubungi beliau. Mungkin ada timnya nanti akan memberikan bantuan mengirim. Artinya keberadaan kita itu memberikan manfaat. Seluruh Sumsel berarti ya? Insya Allah, pelan-pelan, karena bertahap ya. Sekarang kita mengadakan dulu program pertama launching, dan mungkin ke depan sudah mulai tahu, maka peran daripada yayasan ini bisa memberikan manfaat, membantu. Berarti Pak Herman Deru akan benar-benar masuk ke pelosok nanti ya? Yayasan. Iya. Mungkin ya. Kemungkinan besar. Insya Allah. Insya Allah. Kita berharap yang terbaik lah buat dakwah ini, buat program wakaf Quran di yayasan ini. Bukan hanya orang yang biasa insya Allah yang gabung dengan kami. Orang-orang yang luar biasa insya Allah gabung dengan kami. Karena orang yang baik akan bersama dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan begitu ya. Ustadz Samit, yang terakhir, apa pesan Ustadz Samit untuk masyarakat di Sumatera Selatan? Pesan saya buat yang kaya, ayolah berwakaf ya.
Buat yang susah, jangan khawatir, kami memperhatikan Anda. Kita semua adalah saudara Anda. Karena di mana hadis Nabi SAW mengatakan, al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Kata Rasulullah demikian. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan, saling menguatkan. Bangunan itu kalau nggak saling menyatukan akan roboh. Semennya kagak mau nyatu dengan besinya, semennya kagak mau nyatu dengan pasirnya. Tapi ketika semua diaduk menjadi satu bagian yang tak terpisahkan, betapa kokohnya bangunan tersebut. Semakin kuat ya. Itulah antara kami dengan Anda yang orang-orang kaya, itulah dengan kami antara Anda dengan orang-orang yang susah. Siap kami akan memperhatikan Anda. Pak Adi, bagaimana pesannya untuk masyarakat Sumsel terkait dengan program Pak Adi? Ya, berharap kita bisa merasa masyarakat bisa merasa terbantu itu. Itu harapan kami. Sehingga kami bisa memberikan warna baru, bisa membantu terhadap masyarakat yang memerlukan Al-Quran. Gitu, Ibu Titi, gimana? Pesan saya untuk warga Sumatera Selatan, jangan khawatir, kita akan menolong semampu kita dan tetaplah sukses di Sumatera Selatan. Menolong dalam bentuk apa, Bu Titi? Ya, membantu dalam bidang Al-Quran, dalam bidang ekonomi nantinya. Akan luas ya? Ya, akan diluaskan. Ya, kita membantu dari rencana-rencana kemarin-kemarin dari divisi-divisi pemerintahan. Itu yang kita laksanakan satu persatu. Mungkin kalau pemerintahan bisa saling support dengan kita. Ustaz Samit, terima kasih sudah datang ke Dik Sumsel. Pak Hadi, terima kasih. Ibu Titi, sukses untuk yayasannya. Yes. Saya dari Besar Kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.